menyampaikan book review yang berjudul Peradilan Agama di Indonesia, Tinjauan Teori dan Praktik Hukum Islam di Indonesia dengan penulis Sofia Giuseppe. Identitas dari buku ini yaitu judul buku Peradilan Agama di Indonesia, Tinjauan Teori dan Praktik Hukum Islam di Indonesia dengan penulis Sofia Giuseppe, Magister Agama, ISBN 9786234593341. Edisi buku ini merupakan cetakan pertama Februari 2023 dengan penerbit Widina Bakti Persada Bandung, tebal buku 232 halaman, tahun terbit 2023 dengan reviewer saya sendiri yaitu Anissa Putri Kamila. Selanjutnya, buku ini memiliki 232 halaman. Buku ini juga berisi 9 bab yang terdiri dari bab 1, yaitu Peradilan Agama dan Peradilan Islam, kemudian bab 2, Model Pengkajian Peradilan Islam di Indonesia, kemudian bab 3, Peradilan Agama pada masa Kesultanan, bab 4, yaitu Peradilan Agama pada masa penjajahan Belanda, kemudian bab 5, yaitu Peradilan Agama pada masa penjajahan Jepang, kemudian bab 6, Peradilan Agama pada masa awal kemerdekaan, kemudian bab 7, yaitu Peradilan Agama pada masa Orde Baru. Selanjutnya bab 8, yaitu Peradilan Agama pada masa Reformasi, dan yang terakhir bab 9, yaitu Prospek Peradilan Agama di Indonesia. Bab pertama yaitu Peradilan Agama dan Peradilan Islam. Peradilan Agama adalah peradilan Islam di Indonesia yang wewenangnya memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, pewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan sedekah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Fungsi peradilan agama antara lain fungsi mengadili atau judicial power, fungsi pembinaan, fungsi pengawasan, fungsi nasihat, fungsi administratif, dan fungsi lainnya melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruqyah dengan instansi lain yang terkait. Peradilan Islam merupakan peraturan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan negara dan juga dari peraturan syarat Islam. Hukum acara peradilan Islam merupakan peraturan hukum yang bersifat mengatur cara orang bertindak di muka hukum, misalnya dalam pengadilan agama. Selanjutnya, bab 2 yaitu model pengkajian peradilan Islam di Indonesia. Ruang lingkup pengkajian peradilan Islam di Indonesia mengacu pada konsep yang digunakan. Ia bertitik tolak dari pengertian yang dirumuskan berbagai unsur yang tercakup di dalamnya, dan relasinya dengan unsur-unsur lain. Secara sederhana, ruang lingkup itu dapat dipertelah dari pengertiannya, yang meliputi hal-hal berikut. Pertama, kekuasaan negara, yaitu kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan kekuasaan negara dan pihak luar lainnya. Yang kedua, badan peradilan sebagai satuan penyelenggara kekuasaan kehakiman. Yang ketiga, prosedur berperkara di pengadilan yang mencakup jenis perkara, hukum prosedural, dan produk-produknya. Kemudian yang keempat, perkara-perkara dalam bidang perkawinan, pewarisan, wasiat, hibah, wakaf, sedekah, yang mencakup variasi dan frekuensi sebarannya dalam berbagai pengadilan. Yang kelima, orang-orang yang beragama Islam sebagai pihak yang berperkara atau berselisih atau bersengketa atau para pencari keadilan. Yang keenam, hukum Islam sebagai hukum substansial yang dijadikan rujukan dalam proses peradilan. Kemudian yang ketujuh, penegakan hukum dan keadilan sebagai tujuan. Orang di atas menunjukkan bahwa ruang lingkup pengkajian mencakup wilayah yang sangat luas. Ruang lingkup itu sekaligus menunjukkan batasannya yang secara teknis dalam penelitian disebut wilayah penelitian atau research area. Hal itu memberi kemungkinan dalam menentukan berbagai wilayah penelitian dan masalah penelitian atau research problem, serta metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan penelitian pengkajian pada umumnya. Ada dua pendekatan yang dapat digunakan dalam pengkajian Islam di Indonesia. Pertama, pendekatan normatif atau moralistis. Peradilan Islam dideduksi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau
atau diaju dari doktrin para ahli, termasuk para fuqaha. Kedua, pendekatan antropologis atau pendekatan sosiologis. Peradilan Islam diinduksi dari suatu realita yang dipandang sebagai gejala budaya dan gejala sosial. Pendekatan itu masing-masing memiliki kelebihan dan sekaligus merupakan kekurangannya. Selanjutnya, bab ketiga yaitu peradilan agama pada masa Kesultanan. Sudah terkenal dalam sejarah bahwa Sunan Kalijaga adalah seorang hakim di Kerajaan Demak yang pernah menjatuhkan hukuman mati terhadap Syekh Siti Jenar. Peradilan pada waktu itu dilakukan dengan sangat sederhana, di mana seseorang kepala masjid bisa melakukan tindakan mengadili di serambi-serambi masjid. Peradilan tidak dilakukan secara formal seperti sekarang ini. Setiap orang yang datang dan minta diadili, sekaligus dilakukan pemeriksaan dengan bukti-bukti tertentu dan meyakinkan hakim, maka keputusan langsung diberikan tanpa harus ditulis secara formal seperti sekarang. Kewenangan di dalam masalah peradilan ada pada pemerintah. Oleh karena itu, tidak terdapat pemisahan antara kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan peradilan. Seorang wedana yang bernama Raden Demang Urawan, seorang keponakan Sultan, menjadi pemimpin peradilan di Tuban. Selanjutnya, keempat yaitu peradilan agama pada masa penjajahan Belanda. Kerajaan-kerajaan Islam yang memberlakukan hukum Islam dengan sistem peradilannya satu demi satu jatuh runtuh ke tangan kolonial imperialis Belanda, yang dengan membawa sistem peradilannya berusaha mendesak peradilan yang sudah berjalan dan mapan tersebut. Sampai akhir abad ke-19, kalangan ahli hukum Belanda berpendapat bahwa hukum yang berlaku bagi orang Indonesia adalah mendasarkan hukum Islam. Pendapat demikian adalah tidak eksklusif. Banyak dari para ahli hukum sependapat dengan Marsden, Crawford, serta Raffles tentang banyaknya percampuran antara ajaran Islam dengan adat yang berbeda-beda, yang keduanya tidak bertentangan. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka Prof. Mr. Lodewijk Willems Christian van den Broek mengusulkan kepada pemerintah Belanda agar tidak menghapuskan berlakunya hukum Islam beserta peradilannya. Untuk itu, pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan yang pertama tentang peradilan agama di Jawa, yaitu pada tanggal 7 Desember 1835 nomor 6 STB 1835 nomor 58. Beberapa saat kemudian, teori receptio in complexo yang menyatakan bahwa bagi orang Islam sepenuhnya berlaku hukum Islam untuk pertama kalinya ditentang oleh Profesor Mr. Stockhorgunya. Dengan begininya, Stockhorgunya yang didukung oleh Vollenhoven secara terus-menerus menentang teori receptio in complexo dan Van den Broek yang telah menjadi kebijaksanaan penjajah. Sesuai dengan politik penjajah untuk mementingkan dirinya sendiri tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat Indonesia, komisi tersebut menghasilkan rancangan ordonansi yang membatasi kewenangan peradilan agama dalam mengadili suatu perkara. Sebagai pelaksanaan dari hasil komisi, maka pada tanggal 31 Januari 1931, keluarlah secara resmi ordonansi yang membatasi peradilan agama tersebut, yaitu termuat dalam STB 1931 nomor 153. Selanjutnya, bab 5 yaitu peradilan agama pada masa penjajahan Jepang. Begitu jauh pendudukan Jepang di Indonesia tidak membawa banyak pengaruh terhadap lembaga-lembaga Islam, termasuk di dalamnya peradilan agama. Sedikit membawa kemajuan Islam di satu atau beberapa daerah saja, yang ternyata hanya sebagai dalih saja demi kepentingan Jepang. Para pemimpin Islam pada waktu itu melihat adanya kesempatan untuk memulihkan hak-hak Islam, termasuk di dalamnya peradilan agama, yang selama penjajahan Belanda dibatasi perkembangannya. Kesempatan yang diharap-harapkan ternyata tidak muncul. Ini disebabkan karena penasihat hukum untuk Jepang, Supomo, seorang ahli hukum adat, menyampaikan laporannya tentang peradilan agama dan masalah warisan. Laporan itu memuat sejarah yang panjang tentang peradilan agama di Indonesia, terutama di Jawa, yang dibuat sedemikian rupa sehingga merupakan sebuah saran yang menantang kembali pemilihan kewenangan peradilan agama yang telah dikurung semasa penjajahan Belanda. Di dalam dokumen yang bersifat rahasia tanggal 10 Februari 1945,
Hukum mengajukan berbagai pertanyaan antara lain, apakah peradilan agama dalam negara Indonesia di kemudian hari tidak sebaiknya dihapuskan? Memang pertanyaan Supomo tersebut didukung oleh pemikiran yang sekuler, bahwa negara modern tidak perlu mendasarkan pada agama. Selanjutnya bab 6, yaitu peradilan agama pada masa awal kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, pengadilan agama masih berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pemerintah kolonial Belanda berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi, segala badan selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini. Pada tahun 1948, pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan tentang peradilan agama, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman dan kejaksaan. Berdasarkan undang-undang ini, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh 3 lembaga peradilan, yaitu pertama, peradilan umum, yang kedua, peradilan tata usaha pemerintah, yang ketiga, peradilan ketentaraan. Peranan peradilan agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang mandiri dihapuskan. Peradilan agama menjadi bagian dari peradilan umum. Untuk menangani perkara yang menjadi kewenangan dan kekuasaan peradilan agama, ditandatangani oleh peradilan umum secara istimewa dengan seorang hakim yang beragama Islam sebagai ketua dan didampingi 2 orang hakim ahli agama Islam. Pada masa berikutnya, berdasarkan ketentuan pasal 98 UUD sementara dan pasal 1 ayat 4 UU Darurat Nomor 1 Tahun 1951, pemerintah mengeluarkan PP Nomor 45 Tahun 1957 tentang pembentukan pengadilan agama atau mahkamah syariah di luar Jawa Madura. Menurut ketentuan pasal 1, di tempat-tempat yang ada pengadilan negeri, ada sebuah pengadilan agama atau mahkamah syariah yang daerah hukum sama dengan daerah hukum pengadilan negeri. Sedangkan menurut ketentuan pasal 11, apabila tidak ada ketentuan lain di ibu kota provinsi, di dalam pengadilan agama atau mahkamah syariah, provinsi yang wilayahnya meliputi 1 atau lebih daerah provinsi yang ditetapkan oleh Menteri Agama. Selanjutnya, bab 7, yaitu peradilan agama pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, ialah sekitar 25 tahun sejak kemerdekaan, terdapat keanekaragaman dasar penyelenggaraan, kedudukan, susunan, dan kekuasaan pengadilan dalam lingkungan padi. Selanjutnya, pada tahun 1970 Junto, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta peraturan pelaksanaannya. Dengan berlakunya UU Nomor 14 Tahun 1970 Junto, UU Nomor 35 Tahun 1999 memberi tempat kepada peradilan agama di Indonesia sebagai salah satu peradilan dalam tata peradilan di Indonesia yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka kekuasaan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama di Indonesia bertambah. Oleh karena itu, maka tugas-tugas badan peradilan agama menjadi meningkat. Dari rata-rata 35.000 perkara sebelumnya berlaku undang-undang perkawinan menjadi hampir 300 ribuan perkara dalam 1 tahun di seluruh Indonesia. Dengan sendirinya, hal itu mendorong usaha meningkatkan jumlah dan tugas aparatur pengadilan, khususnya hakim, untuk menyelesaikan tugas-tugas peradilan tersebut. Selanjutnya, bab 8, yaitu peradilan agama pada masa reformasi. Status dan kedudukan peradilan agama pada masa reformasi ini sudah semakin kuat. Begitu pula dengan kewenangan yang dimilikinya semakin bertambah dan semakin luas. Dari sisi status dan kedudukan, ia tidak lagi dibedakan dengan badan peradilan lain yang ada di Indonesia. Pada masa era reformasi, sudah ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang peradilan agama. Di antaranya ialah: pertama, Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji; kedua, Undang-Undang Pengelolaan Zakat; ketiga, Undang-Undang Wakaf; dan keempat, yaitu Undang-Undang Perbankan Syariah. Selanjutnya, bab yang terakhir yaitu bab 9, mengenai prospek peradilan agama di Indonesia. Perkembangan peradilan agama di Indonesia terus berkembang seiring dengan perkembangan hukum Islam
Menjadi hukum nasional dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran hukum yang mendasari proses legislasi berlakunya hukum Islam. Masa kolonial Belanda muncul teori resepsi in complexu yang pada hakikatnya mengakomodasikan hukum yang hidup di masyarakat. Kemudian, untuk keperluan penjajahan Senegorgonia membuat teori resepsi yang dikembangkan oleh Van Vollenhoven, yaitu hukum Islam yang berlaku bagi masyarakat pribumi kalau norma hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat. Keberadaan dan kedudukan peradilan agama di Indonesia sebagai peradilan negara harus tetap dipertahankan, bahkan harus senantiasa ditingkatkan karena sesuai dengan aspirasi umat Islam sebagai umat yang mayoritas di Indonesia. Kalau dilihat dari aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peradilan agama dewasa ini, keberadaan kedudukan peradilan agama sudah sangat kuat, sejajar dengan lembaga peradilan lainnya di Indonesia. Maka tinggal lagi usaha keras dari seluruh warga peradilan agama di bawah pimpinan Mahkamah Agung, lebih spesifiknya di bawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, untuk terus berbenah dengan meningkatkan mutu sumber daya manusia beserta sarana dan prasarana pendukungnya menuju peradilan yang modern berkelas dunia. Sekian review buku yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.